Bagaimana jika satu ucapan bohong mampu menghancurkan hidup seseorang lebih cepat daripada sebilah pedang? Di sebuah kota yang damai, fitnah menyebar seperti api yang membakar segalanya. Sahabat berubah menjadi musuh, keluarga saling curiga, dan seorang pria baik hati hampir kehilangan kehormatan serta nyawanya karena tuduhan palsu. Saat semua orang percaya pada kebohongan itu, Abu Nawas datang dengan rencana cerdas yang membuat seluruh kota terdiam dan sadar bahwa fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat terbaik untuk menikmati kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup dari Abu Nawas yang selalu menarik untuk disimak. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar pendapat kalian setelah menonton video ini. Sekarang, siapkan diri kalian untuk menyaksikan bagaimana Abu Nawas membuktikan bahwa fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Di sebuah kota kecil di wilayah Baghdad, kehidupan masyarakat berjalan dengan tentram. Setiap pagi, suara pedagang yang menawarkan dagangan bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Para petani datang membawa hasil panen terbaik mereka ke pasar, sementara para pengrajin sibuk menjual hasil karya mereka. Tidak ada pertengkaran besar di kota itu, karena masyarakat hidup saling menghormati dan percaya satu sama lain. Jika ada orang yang kesulitan, tetangga akan segera membantu tanpa diminta. Kota itu dikenal sebagai tempat yang penuh kedamaian dan kejujuran. Bahkan para musafir dari luar kota sering memuji keramahan penduduknya. Namun, di balik ketenangan itu, perlahan mulai tumbuh rasa iri di hati seseorang yang kelak hampir menghancurkan kedamaian seluruh kota. Di antara para penduduk kota, ada seorang pedagang kain bernama Hasan yang sangat dihormati. Hasan bukan orang kaya raya, tetapi ia dikenal jujur dan murah hati. Kain dagangannya selalu berkualitas baik, dan ia tidak pernah menipu pembeli demi keuntungan besar. Jika ada pelanggan miskin yang tidak mampu membayar penuh, Hasan sering memberi potongan harga, bahkan terkadang membiarkan mereka membawa barang lebih dahulu. Sikap baiknya membuat banyak orang senang berbelanja kepadanya. Selain berdagang, Hasan juga sering membantu anak yatim dan memberikan makanan kepada pengemis di sekitar pasar. Karena itulah, namanya dikenal baik oleh masyarakat maupun para pejabat kerajaan. Namun, tanpa Hasan sadari, keberhasilannya mulai memancing kecemburuan dari pedagang lain di pasar tersebut. Tidak jauh dari toko Hasan, berdagang pula seorang pria bernama Karim. Ia sebenarnya cukup pandai berdagang, tetapi sifatnya berbeda jauh dari Hasan. Karim sering menaikkan harga seenaknya, dan terkadang menyembunyikan cacat barang dagangannya agar cepat laku. Akibatnya, pelanggan mulai meninggalkan tokonya, dan lebih memilih membeli kain dari Hasan. Setiap hari, Karim melihat toko Hasan selalu ramai, sementara tokonya sendiri semakin sepi. Hatinya dipenuhi rasa iri dan amarah. Ia merasa Hasan telah merebut semua pelanggannya. Semakin lama, rasa iri itu berubah menjadi kebencian. Karim tidak mau mengakui kesalahannya sendiri, dan justru menyalahkan Hasan atas kesulitannya. Sejak saat itu, ia mulai memikirkan cara licik untuk menjatuhkan nama baik Hasan di depan masyarakat. Pada suatu malam, Karim duduk sendirian di dalam rumahnya, sambil memikirkan rencana jahat. Ia sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa menyaingi Hasan dalam hal kejujuran maupun kebaikan hati. Karena itulah, ia memilih jalan licik. Karim mulai berpikir bahwa jika nama baik Hasan hancur, maka pelanggan akan kembali kepadanya. Keesokan harinya, ia sengaja mendatangi beberapa pedagang di pasar dan mulai berbicara dengan nada pelan, seolah membawa rahasia besar. Ia mengatakan bahwa Hasan sebenarnya tidak sebaik yang terlihat. Karim sengaja menanamkan keraguan di hati orang-orang
tanpa memberikan bukti apapun. Ia tahu manusia mudah percaya pada cerita buruk, apalagi jika disampaikan berulang kali. Tanpa disadari, benih fitnah mulai tumbuh dan perlahan menyebar ke seluruh kota. Suatu pagi di pasar, Karim mulai menjalankan rencananya dengan lebih berani. Ia berbisik kepada beberapa warga bahwa Hasan diam-diam mengambil sebagian uang dari pelanggan kaya yang sering membeli kain dalam jumlah besar. Karim berpura-pura terlihat khawatir agar ucapannya terdengar meyakinkan. Orang-orang yang mendengar cerita itu awalnya tidak percaya karena Hasan dikenal sangat jujur. Namun Karim terus menambahkan cerita palsu dengan wajah serius seolah ia mengetahui semuanya secara langsung. Beberapa orang mulai ragu dan berpikir mungkin saja Hasan menyembunyikan sifat aslinya. Dari satu orang ke orang lain, kabar itu menyebar semakin cepat. Dalam waktu singkat, pasar yang biasanya dipenuhi pujian terhadap Hasan, kini mulai dipenuhi bisikan curiga. Fitnah kecil itu perlahan berubah menjadi racun yang merusak kepercayaan masyarakat. Semakin hari, rumor tentang Hasan semakin meluas. Para ibu rumah tangga membicarakannya saat membeli sayur, para pedagang mendiskusikannya di sudut pasar, bahkan anak-anak mulai mendengar cerita itu dari orang tua mereka. Banyak orang yang sebenarnya tidak tahu kebenarannya, ikut menyebarkan kabar tersebut tanpa berpikir panjang. Mereka merasa sedang membicarakan hal biasa, padahal setiap ucapan mereka semakin melukai Hasan. Beberapa pelanggan lama mulai ragu untuk datang ke toko Hasan. Ada yang memilih diam-diam pergi ke toko lain karena takut ditipu. Hasan mulai heran mengapa tokonya mendadak sepi. Ia tidak mengerti apa kesalahan yang telah diperbuatnya. Sementara itu, Karim diam-diam tersenyum puas melihat fitnah buatannya mulai menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Hasan. Hari demi hari, Hasan merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan ramah, kini hanya menundukkan kepala atau bahkan menghindar. Beberapa pelanggan yang dulu sering bercanda dengannya, kini berbicara seperlunya saja. Hasan mencoba berpikir, mungkin ia tanpa sengaja pernah menyinggung perasaan seseorang, tetapi ia tidak menemukan jawabannya. Di pasar, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh ketika dirinya lewat. Hatinya terasa gelisah. Hasan lalu bertanya kepada sahabat dekatnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ragu, sahabatnya akhirnya menceritakan rumor yang sedang beredar tentang dirinya. Hasan sangat terkejut mendengar tuduhan itu. Ia merasa difitnah tanpa alasan. Meski sedih, Hasan tetap berusaha tenang dan berharap kebenaran segera terungkap. Karim merasa fitnah pertama belum cukup untuk menghancurkan Hasan sepenuhnya. Ia lalu menambahkan kebohongan baru agar masyarakat semakin percaya. Karim mulai mengatakan bahwa Hasan menyuap penjaga pasar supaya tokonya selalu mendapat tempat terbaik dan pelanggan lebih banyak. Tidak hanya itu, ia juga menuduh Hasan sengaja menaikkan harga diam-diam kepada pelanggan dari luar kota. Rumor itu membuat sebagian warga semakin marah. Orang-orang mulai melihat Hasan dengan pandangan penuh curiga. Bahkan ada pelanggan yang membatalkan pesanan kain karena takut ditipu. Hasan yang sebelumnya dihormati, kini perlahan dijauhi. Karim merasa senang melihat penderitaan itu. Ia tidak peduli bahwa kebohongannya telah merusak kehidupan orang lain. Baginya yang penting adalah mendapatkan kembali keuntungan dan perhatian masyarakat. Di rumah sederhana mereka, suasana mulai berubah menjadi penuh kesedihan. Istri Hasan tidak lagi tersenyum seperti biasanya. Ia sering mendengar tetangga membicarakan keluarganya dengan nada sinis. Anak-anak Hasan bahkan mulai diejek oleh teman-temannya di jalan. Mereka disebut anak penipu dan pencuri. Mendengar itu semua, hati Hasan terasa sangat sakit. Ia lebih sedih melihat keluarganya menderita daripada kehilangan pelanggan. Pada suatu malam, istrinya menangis sambil bertanya, mengapa orang-orang tega mempercayai tuduhan tanpa bukti?
Hasan mencoba menenangkan istrinya meski dirinya sendiri merasa hancur. Ia sadar fitnah bukan hanya menyerang dirinya, tetapi juga menghancurkan kehormatan keluarganya. Sejak saat itu, Hasan mulai berpikir bahwa ia harus mencari cara untuk membersihkan nama baiknya di hadapan masyarakat. Karena keadaan semakin buruk, Hasan akhirnya memutuskan pergi menghadap Sultan untuk mencari keadilan. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh kelelahan, ia memasuki istana kerajaan. Di hadapan Sultan, Hasan menjelaskan bahwa dirinya sedang menjadi korban fitnah yang menghancurkan kehidupannya. Ia bersumpah tidak pernah mencuri ataupun menyuap siapapun. Sultan mendengarkan dengan serius, tetapi wajahnya tampak ragu karena terlalu banyak rumor yang telah sampai ke telinganya. Beberapa pejabat kerajaan bahkan mulai curiga kepada Hasan akibat cerita yang beredar di pasar. Hasan merasa sedih melihat orang-orang mulai mempercayai kebohongan tersebut. Namun Sultan tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Ia kemudian teringat kepada seseorang yang terkenal sangat bijaksana dan cerdas dalam mengungkap kebenaran, yaitu Abu Nawas. Setelah Hasan selesai berbicara, Sultan duduk termenung di singgasananya. Ia mengenal Hasan sebagai pedagang yang baik, tetapi banyaknya rumor yang beredar membuat pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Beberapa pejabat kerajaan ikut memberi pendapat bahwa asap tidak mungkin muncul tanpa api. Kalimat itu semakin membuat suasana menjadi tegang. Hasan berusaha menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar, namun fitnah yang sudah terlanjur menyebar membuat pembelaannya terdengar lemah di telinga sebagian orang. Sultan tidak ingin menghukum orang yang mungkin tidak bersalah, tetapi ia juga tidak ingin mengabaikan keresahan rakyat. Akhirnya Sultan memutuskan untuk mencari kebenaran secara hati-hati. Ia tahu hanya satu orang yang mampu membongkar perkara rumit dengan cara yang tidak biasa, yaitu Abu Nawas. Keesokan harinya, seorang pengawal kerajaan segera pergi memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan wajah tenang dan senyum tipis yang sulit ditebak. Sultan lalu menjelaskan semua tuduhan yang sedang menimpa Hasan dan bagaimana seluruh kota mulai dipenuhi gosip yang meresahkan. Abu Nawas mendengarkan tanpa memotong pembicaraan sedikit pun. Setelah Sultan selesai, Abu Nawas tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya mengusap janggutnya sambil memandang Hasan yang terlihat sangat sedih. Dalam hati Abu Nawas, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengenal sifat manusia yang mudah terbawa ucapan tanpa memeriksa kebenarannya. Abu Nawas kemudian meminta izin kepada Sultan untuk menyelidiki masalah itu dengan caranya sendiri, agar kebenaran dapat terungkap tanpa menzolimi siapapun. Selama beberapa hari, Abu Nawas berjalan mengelilingi pasar tanpa memberitahu tujuan sebenarnya. Ia berpura-pura menjadi pembeli biasa sambil mendengarkan percakapan para pedagang dan warga. Dari satu sudut pasar ke sudut lainnya, Abu Nawas mendengar cerita yang sama tentang Hasan. Anehnya, setiap kali ia bertanya dari mana rumor itu berasal, orang-orang selalu menjawab bahwa mereka mendengarnya dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat Hasan melakukan kesalahan. Abu Nawas mulai memahami bahwa fitnah itu menyebar hanya karena ucapan yang terus diulang. Ia juga memperhatikan bahwa nama Karim sering muncul dalam percakapan warga. Meski begitu, Abu Nawas belum ingin menuduh siapapun sebelum menemukan bukti yang cukup. Ia memilih terus mengamati dengan sabar dan hati-hati. Pada suatu sore, Abu Nawas sengaja duduk di dekat toko Karim sambil menikmati minuman hangat. Dari tempat itu, ia bisa mendengar Karim berbicara kepada beberapa pedagang lain. Karim terlihat sangat bersemangat saat menceritakan keburukan Hasan, bahkan ia menambahkan cerita-cerita baru yang semakin membuat orang percaya. Abu Nawas memperhatikan bahwa setiap rumor selalu bermula dari mulut Karim. Yang lebih aneh lagi, Karim tampak terlalu senang melihat penderitaan Hasan. Hal itu membuat Abu Nawas semakin yakin bahwa pria itu menyimpan niat buruk.
Namun Abu Nawas sadar ia belum memiliki bukti kuat untuk membuktikan semuanya di hadapan sultan dan masyarakat. Karena itulah, ia mulai memikirkan cara yang bukan hanya mengungkap pelaku fitnah, tetapi juga memberikan pelajaran besar kepada seluruh warga kota. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di rumahnya, sambil memikirkan cara terbaik untuk membuka mata masyarakat. Ia tahu bahwa sekadar menghukum Karim tidak akan cukup. Orang-orang juga harus menyadari betapa berbahayanya menyebarkan kabar tanpa mencari kebenaran. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas akhirnya tersenyum karena menemukan ide yang sederhana namun kuat maknanya. Keesokan paginya, ia menghadap Sultan dan meminta izin untuk mengumpulkan seluruh warga di alun-alun kota. Sultan yang percaya pada kecerdikan Abu Nawas segera menyetujui permintaan itu. Berita tentang pertemuan besar pun cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas untuk menyelesaikan persoalan yang telah membuat kota menjadi penuh kecurigaan dan permusuhan. Pada hari yang telah ditentukan, alun-alun kota dipenuhi warga dari berbagai kalangan. Para pedagang meninggalkan tokonya, sementara para ibu membawa anak-anak mereka untuk melihat apa yang akan terjadi. Hasan datang dengan wajah cemas karena berharap namanya bisa dibersihkan. Di sisi lain, Karim berdiri dengan penuh percaya diri. Ia yakin tidak ada yang akan mengetahui kebohongannya. Sultan duduk di tempat kehormatan bersama para pengawal kerajaan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang belum juga muncul. Suasana menjadi semakin tegang ketika bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan warga. Beberapa orang menduga Hasan akan dihukum hari itu. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Abu Nawas telah menyiapkan pelajaran yang akan mengubah cara pandang seluruh masyarakat terhadap fitnah. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke tengah alun-alun sambil membawa sebuah bantal besar di tangannya. Warga saling berpandangan dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti apa hubungan bantal itu dengan masalah fitnah yang sedang terjadi. Karim bahkan tersenyum kecil karena menganggap Abu Nawas tidak memiliki bukti apapun. Abu Nawas tetap tenang dan meletakkan bantal itu di tengah kerumunan. Ia lalu meminta semua orang memperhatikannya baik-baik. Dengan suara lantang, Abu Nawas berkata bahwa hari itu ia ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang bahaya ucapan manusia. Warga semakin penasaran. Bahkan Sultan ikut maju sedikit dari tempat duduknya agar dapat melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan bantal tersebut. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas tiba-tiba menyobek bantal itu menggunakan pisau kecil. Seketika bulu-bulu halus di dalamnya berterbangan ke udara karena tertiup angin. Bulu itu menyebar ke segala arah, masuk ke ganggang kecil, menempel di pakaian warga, bahkan terbang jauh ke atas atap rumah. Anak-anak kecil tertawa melihat pemandangan itu, tetapi para orang dewasa justru semakin bingung. Mereka tidak memahami maksud tindakan Abu Nawas. Karim memandang dengan wajah heran sambil mulai merasa tidak nyaman. Abu Nawas membiarkan semua bulu berterbangan hingga hampir tidak ada lagi yang tersisa di tangannya. Setelah itu, ia menatap kerumunan warga satu persatu dengan wajah serius, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting untuk terjadi. Setelah bulu-bulu itu tersebar ke seluruh penjuru kota, Abu Nawas memanggil Karim maju ke depan. Dengan tenang ia berkata, "Sekarang kumpulkan kembali semua bulu itu ke dalam bantal seperti semula." Mendengar perintah itu, Karim langsung terkejut. Ia mencoba mengambil beberapa bulu yang ada di dekatnya, tetapi sebagian besar sudah terbang jauh tertiup angin. Warga mulai memperhatikan dengan serius. Karim berjalan ke sana kemari sambil berusaha mengumpulkan bulu yang terus berterbangan. Semakin lama, ia semakin kesulitan dan terlihat panik. Keringat mulai membasahi wajahnya. Abu Nawas tetap diam sambil memperhatikan semua itu. Sultan dan para warga mulai menyadari bahwa tindakan sederhana tersebut pasti memiliki makna besar yang belum mereka pahami sepenuhnya. Setelah berusaha cukup lama, Karim akhirnya menyerah. Dengan napas tersengal,
Ia berkata bahwa mustahil mengumpulkan semua bulu itu kembali seperti semula. Angin telah membawa bulu-bulu tersebut terlalu jauh dan tidak mungkin ditemukan semuanya lagi. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas perlahan tersenyum. Ia lalu memandang seluruh warga yang kini mulai diam memperhatikan setiap kata-katanya. Abu Nawas menjelaskan bahwa fitnah sama seperti bulu-bulu yang beterbangan itu. Sekali dilepaskan dari mulut manusia, fitnah akan menyebar kemana-mana dan sulit ditarik kembali. Bahkan jika pelakunya menyesal, kerusakan yang ditimbulkan seringkali sudah terlanjur terjadi. Penjelasan itu membuat suasana di alun-alun mendadak sunyi. Banyak warga mulai merasa bersalah karena telah ikut menyebarkan rumor tentang Hasan. Abu Nawas kemudian melanjutkan perkataannya dengan suara yang lebih tegas. Ia berkata bahwa pembunuhan memang menghilangkan nyawa seseorang, tetapi fitnah mampu menghancurkan kehormatan, keluarga, persahabatan, bahkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa banyak orang ikut berdosa bukan karena membuat fitnah, melainkan karena dengan mudah mempercayai dan menyebarkannya. Abu Nawas menatap para warga yang mulai menundukkan kepala karena malu. Ia juga menatap Karim yang wajahnya semakin pucat. Abu Nawas berkata bahwa lidah manusia bisa menjadi lebih tajam daripada pedang jika digunakan untuk menyakiti orang lain. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang hadir. Mereka akhirnya sadar bahwa rumor yang mereka anggap sepele ternyata telah membawa penderitaan besar bagi Hasan dan keluarganya. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, suasana alun-alun menjadi sangat hening. Tidak ada lagi bisikan atau suara tawa dari warga. Banyak orang mulai mengingat bagaimana mereka ikut menyebarkan cerita tentang Hasan tanpa pernah mencari tahu kebenarannya. Beberapa pedagang menundukkan kepala karena merasa malu telah menjauhi Hasan hanya berdasarkan rumor. Istri Hasan yang berdiri di tengah kerumunan mulai menangis haru karena akhirnya ada seseorang yang membela keluarganya. Hasan sendiri tampak sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. Sultan memandang Abu Nawas dengan kagum karena berhasil membuka hati masyarakat tanpa kekerasan sedikitpun. Sementara itu, Karim mulai gemetar ketakutan. Ia sadar semua orang perlahan memahami bahwa dirinya adalah sumber dari fitnah yang telah mengacaukan kota. Tekanan dari tatapan warga membuat Karim tidak mampu lagi menyembunyikan kebohongannya. Dengan tubuh gemetar, ia akhirnya berlutut di hadapan Sultan dan mengakui semua perbuatannya. Karim mengaku bahwa ia menyebarkan fitnah karena iri melihat Hasan lebih disukai masyarakat. Ia berharap nama baik Hasan hancur sehingga pelanggan kembali datang ke tokonya. Mendengar prapuadiku, warga langsung marah dan kecewa. Banyak yang tidak percaya bahwa rasa iri bisa membuat seseorang begitu tega menghancurkan kehidupan orang lain. Hasan hanya terdiam sambil memandang Karim dengan sedih. Abu Nawas lalu meminta warga untuk tidak bertindak kasar, karena tujuan utama hari itu adalah mengambil pelajaran, bukan membalas dendam. Karim menyesal, tetapi ia sadar penyesalnya tidak akan mudah menghapus luka yang telah ia sebabkan. Sultan akhirnya berdiri dan memberikan keputusan di hadapan seluruh warga. Karim diperintahkan meminta maaf kepada Hasan dan keluarganya secara terbuka. Dengan suara bergetar, Karim mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas semua kebohongan yang telah ia sebarkan. Hasan, meski hatinya terluka, memilih memaafkannya demi ketenangan kota. Sikap itu membuat masyarakat semakin menghormatinya. Sultan kemudian mengingatkan seluruh warga agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Sejak hari itu, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka sadar bahwa ucapan dapat membawa kedamaian, tetapi juga mampu menghancurkan kehidupan seseorang.
Abu Nawas pun pulang dengan tenang, karena sekali lagi ia berhasil mengajarkan hikmah besar kepada seluruh kota tanpa harus menggunakan kekerasan sedikit pun. Dari kisah Abu Nawas kali ini, kita belajar bahwa fitnah dapat menghancurkan kehormatan, persahabatan, bahkan kehidupan seseorang hanya dengan ucapan yang belum tentu benar. Karena itu, jangan mudah percaya pada rumor dan jangan menyebarkan kabar sebelum mengetahui kebenarannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.